Sesungguhnya pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Nya, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia, untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Dalam berkat nama dan anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, darah Tuhan menyucikan, mengampuni segala dosa dan salah pelanggaran kita, dan biar ditunjukkanlah kasih setia-Nya, kebajikan, kemurahan, berkat Tuhan melimpah-limpah dalam hidup setiap pribadi saudara, sementara kita memuji, menyembah dan beribadah pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Haleluya. Tak berragu-ragu akan kesetiaan-Mu, pedang hidupku, seperti
Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready surga. Bisa seribu Tuhan. Katakan pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Ready surga. Mari Bapak Ibu Saudara tepuk tangan sama-sama. Siapa katakan sama-sama? Rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, 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 datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Katakan sama-sama. Ready surga. Bisa seribu Tuhan. Ya Tuhanku, Engkau Allah kami, dan kami ini milik-Mu. Kami datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan, Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, Tiada kata yang bisa lukiskan indahmu Tuhan. lukiskan indahnya Kau Tuhan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan urapan Tuhan atas pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini. Roh Kudus, terjemahkan firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi makanan rohani bagi setiap pribadi umat Tuhan. Biar yang sakit boleh mengalami kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang takut ditentramkan hatinya, yang di dalam kekurangan diberkati oleh Tuhan, yang tiada jalan keluar, Tuhan membukakan pintu-pintu kesempatan dan jalan-jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. 4 minggu sudah kita lewati dan kita tetap beribadah secara online. Saya harap semua jemaat Hagios Family yang ada di rumah dalam keadaan sehat, selamat, tak kurang suatu apapun. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan menyerukan moto Hagios Family kita terlebih dahulu. 1, 2, 3. Saya hidup, saya sehat, saya kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema kali ini saya ambil dengan judul Allah Peduli. Tuhan yang peduli akan kehidupan setiap pribadi saudara. Mari kita membaca di dalam kitab Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Demikianlah firman Tuhan. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kita baca selanjutnya Lukas pasal 12 ayat 6 sampai dengan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat ini sungguh luar biasa. Matius pasal 10 ayat 29 menuliskan kepada kita bahwa burung pipit itu 2 ekor dijual 1 duit. 2 ekornya dijualnya 1 duit. Sedangkan Lukas menuliskan bahwa burung pipit itu dijual 5 ekor, yaitu 2 duit. Harusnya saudaraku, kalau 2 ekor 1 duit, maka kalau 4 ekor itu 2 duit. Tetapi Alkitab berkata 5 ekor 2 duit, bukan 4 ekor. Jadi di situ ada kelebihan 1 ekor. Dan 1 ekor itu adalah bonusnya. Kalau kamu beli 2 ekor, harganya 1 duit. Kalau beli 4 ekor, 2 duit. Tetapi penjualnya mengatakan tambahilah jadi 5 ekor. Yang 1 ekor itulah, yaitu bonus, gratis. Saudaraku, dan Tuhan ingin berbicara pada yang 1 ekor yang bonus itu. Yang bonus itu artinya adalah sesuatu yang tidak ada nilainya, tidak ada harganya, gratis, no value at all, tidak ada harganya sama sekali. Tuhan ingin kita menarik pelajaran dari burung pipit yang 1 ekor, yang tidak ada harganya, tidak ada nilainya sama sekali. Namun Tuhan ingin katakan kepada saudara dan saya bahwa Tuhan peduli, Tuhan perhatikan, bukan kepada yang ada nilainya, bahkan kepada yang tak ada nilainya sama sekali.
Tuhan peduli. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, how God cares for that sparrow. Bagaimana Tuhan itu peduli kepada burung pipit yang satu ekor yang tidak ada nilainya itu tadi. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kepedulian Tuhan membuat Tuhan itu memeliharakan burung pipit ini. Kepedulian Tuhan membuat dia menjadi Tuhan yang mau memelihara hidup setiap orang. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dipelihara artinya tidak dilupakan Tuhan, tidak diabaikan, tidak ditinggalkan, tetapi selalu diingat dan diperhatikan. Saudaraku, Tuhan memperhatikan segala jenis kehidupan di dunia ini. Dari binatang sampai dengan tumbuh-tumbuhan, Tuhan perhatikan. Terlebih-lebih adalah umat Tuhan, manusia ciptaan Tuhan, sangat Tuhan pedulikan. Di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 26. Matius pasal 6 ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Luar biasa Tuhan itu. Lihat burung, binatang itu dipelihara oleh Tuhan. Dia tidak menabur, dia tidak menuai, tapi Tuhan kasih makan. Dan itu adalah burung pipit, burung gereja. Dia tidak berkata burung Raja Wali atau burung cendrawasih, kakak tua, atau burung cecarowo yang Tuhan pelihara, tapi burung emprit, pipit gereja yang no value at all, tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada harganya. Dia tidak menabur, tidak menuai, tapi Tuhan beri makan, Tuhan pelihara. Hebat, luar biasa. Kalau mungkin itu yaitu burung yang menghasilkan berkat rezeki dalam hidup kita, dipelihara, itu wajar. Kalau saudara punya burung walet, ya, itu dipelihara wajar karena itu menghasilkan banyak uang. Tapi ini burung emprit, pipit yang gratis, yang tidak ada nilainya, itu yang Tuhan pelihara. Dan itu luar biasa. Dan Tuhan juga beritahu bahwa semua tumbuh-tumbuhan itu juga Tuhan pelihara. Di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 28 dikatakan demikian. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Lanjut. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Lanjut. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hei orang yang kurang percaya? Saudaraku, bunga bakung di ladang, rumput Tuhan hiasi, dandani lebih daripada Salomo, raja besar yang berpakaian dengan segala kemewahannya. Tuhan sangat peduli. Dan Tuhan yang peduli kepada burung di udara, binatang yang ada. Dan Tuhan yang peduli kepada tanaman-tanaman yang ada, yang menghiasi, yang hari ini ada, besok sudah layu. Tuhan juga mau mengatakan ingin peduli kepada manusia, jauh-jauh melebihi segala ciptaannya yang lain. Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang kedua ayat 8 di sana, saudaraku,
Kejadian pasal 2 ayat 8-9. Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon-pohonan pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Saudaraku, Tuhan siapkan tempat untuk manusia, Taman Eden. Tuhan siapkan tempatnya terlebih dahulu. Tuhan sediakan makanannya, kasih makanannya, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan dari segala macam jenis tumbuh di sana. Lalu manusia ini ditempatkan di Taman Eden itu setelah semuanya siap. Bahkan Tuhan kasih pakaian kepada manusia. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21 dituliskan demikian. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Luar biasa saudaraku. Manusia, umat Tuhan, ciptaan Tuhan, sangat diperhatikan oleh Tuhan. Khusus, istimewa, spesial bagi Tuhan. Apalagi itu adalah anak-anaknya, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Saudaraku, di dalam Alkitab dituliskan Mazmur pasalnya yang ke-34 ayat yang ke-10-11. Mazmur pasal 34 ayat 10 dan 11. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Saudaraku, di tengah situasi keadaan yang saat seperti ini, di mana banyak PHK, banyak pengangguran, banyak orang yang ekonominya mengalami kemerosotan, saudaraku, Alkitab menegaskan kepada kita, jangan kita khawatir, sebab Tuhanmu dan Tuhanku adalah Tuhan yang sangat peduli. Dia memeliharakan hidup. Bahkan burung pipit tadi diberikan sebagai contoh oleh Tuhan, yang tidak ada harganya, tidak ada nilainya, yang tidak ada orang yang menggubris Tuhan pelihara. Terlebih saudara, sebagai umat Tuhan, pasti dipelihara Tuhan. Singa-singa boleh merana kelaparan. Singa yang kuat, yang gagah, boleh kelaparan, tetapi anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, ditulis ini adalah orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang hidup takut Tuhan, dan orang-orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Takkan kekurangan suatu pun yang baik, satu pun yang baik. Saudaraku, dalam Alkitab ada kisah tentang bagaimana Tuhan memelihara akan hidup seorang hambanya yang bernama Elia. Elia dipelihara Tuhan di waktu bangsa Israel mengalami musim kemarau yang panjang, kekeringan yang panjang. Elia dipelihara Tuhan dengan burung gagak dan dari sungai Kerit. Tapi ketika sungai itu sudah menjadi kering, lalu Tuhan suruh Elia pergi ke Sarfat. Dan saudaraku, yang luar biasa, pemeliharaan Tuhan yang sangat dahsyat itu terjadi. Elia disuruh pergi ke Sarfat untuk menemui seorang janda. Dan jandanya ini yang ditemui adalah janda yang bukan sugih, bukan kaya raya, bukan konglomerat. Jandanya janda yang melarat. Dan dia gak tahu, tapi dia nurut. Pergilah Elia ke janda Sarfat, ke Sarfat. Dan ketika dia lihat, waktu masuk kota ketemu dengan janda itu. Dan saudaraku, Elia juga gak punya apa-apa. Jandanya juga gak punya apa-apa. Karena dia bukan janda yang kaya. Elianya minus, jandanya juga minus.
Kalau minus sama minus, minusnya kuadrat, double minus. Saudaraku, yang satu gak punya apa-apa, yang satu tinggal sedikit dan semuanya akan habis karena akan dimakan. Waktu ditanyai oleh Nabi Elia, kasih aku minum. Lalu jandanya kasih minum Elia. Lalu jangan lupa ya, kasih aku roti juga. Waktu jandanya mendengar dimintai roti, jandanya bilang, aku tinggal 1 genggam roti dan sedikit puli-puli aku mau masaknya dan kemudian makan untuk aku dan untuk anakku, kemudian mati. Buat dulu untuk aku. Yang minta sudah miskin, kurang. Yang dimintai juga tidak punya banyak. Minus plus minus, minus double, habis. Tapi Elia berkata, buat dulu kepadaku. Maka tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan habis. Dan janda ini percaya. Ia buat untuk Elia. Dan kemudian dia lihat, dan tepung dan minyak dalam buli-buli itu selalu mengalir. Tuhan peliharakan mereka sampai kekeringan berlalu. Saudaraku, secara manusia kita mungkin berpikir, apa bisa ya? Apa mungkin ya? Memang secara manusia semuanya bisa tidak masuk akal. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak masuk akal. Semuanya mungkin terjadi. Dan kalau kita percaya, kita akan melihat pemeliharaan Tuhan di masa-masa yang sulit dan sukar ini. Saudaraku, Daud pernah bertanya kepada Tuhan di dalam Mazmur 144 ayat 3-4. Tuhan, kenapa kok Tuhan, Engkau itu sangat memperhatikan manusia? Mengapa Engkau itu begitu sangat peduli kepada manusia? Apa kelebihannya? Wong manusia itu kan hanya debu. Bahasa Jawanya bledok. Saudaraku, debu. Tidak ada artinya. Manusia itu seperti cacing, seperti uap, seperti bayang-bayang. Sebentar ada lewat, hilang lenyap. Tidak ada artinya. Saudaraku, tapi kenapa Tuhan Engkau begitu peduli dan memperhatikan manusia? Saudaraku, jawabnya hanya satu. Karena saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah saudara adalah menjadi anak-anak Tuhan. Umat Tuhan yang telah ditebus bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan harta kekayaan yang ada di dunia ini, tetapi dengan darah anak domba Allah Yesus Kristus yang sangat mahal harganya. Tidak ada duanya. Sebab itu saudara sangat berharga. Saudara sangat berarti di mata Tuhan. Bahkan di dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 10 dikatakan, kitab Ulangan 32 ayat 10, saudara dikatakan sebagai umat Tuhan yang mana menjadi biji matanya Tuhan sendiri. Ulangan 7 ayat 6, saudara dikatakan sebagai umat yang kudus, yang dipilih dan yang disayangi oleh Tuhan. Sebab itu kalau Tuhan itu peduli pada kita, karena kita adalah umatnya yang dicintai, yang disayang bagai biji matanya. Sebab itu Tuhan mau memeliharakan kita. Hidup boleh sulit, kesukaran boleh ada di sekeliling kita, tapi kalau Tuhan yang peduli, Dia sanggup memeliharakan hidup saudara. Suatu hari ada seorang pergi ke sebuah pegunungan di Inggris yang ditutupi salju. Begitu dingin,
Saudaraku, dia berekreasi di pegunungan itu sangat dingin karena di puncak gunung es. Lalu dia menangkap seekor lalat yang ada di sana. Ketika dia tangkap lalat itu, lalu dia taruh di bawah sebuah mikroskop. Dia ingin lihat apa ada perbedaan antara lalat yang di gunung salju, yang ditutupi salju ini dengan lalat yang ada di kota London, di kota Inggris. Lalu dia lihat, ternyata saudaraku, lalat yang ada di kota London berbeda dengan lalat yang dia tangkap di gunung itu. Di gunung yang ditutupi es itu, ternyata saudaraku, lalat yang kecil ini kaki-kakinya ditutupi dengan bulu-bulu yang sangat lebat. Saudaraku, dia heran. Ternyata Tuhan pun perhatikan, Tuhan pun peduli akan kenyamanan daripada lalat-lalat ini. Tuhan pelihara dia. Saudaraku, Tuhan yang menciptakan gunung yang tinggi besar yang diselimuti dengan salju yang megah. Tapi Tuhan juga yang peduli dan memeliharakan lalat yang kecil supaya dia tidak kedinginan, dikasih selimut kaki-kakinya dengan bulu-bulu yang tebal. Sebab itu pada hari ini, di tengah situasi yang sulit, perekonomian yang sukar, banyaknya pengangguran, banyaknya orang yang sulit mencari akan uang, akan makan. Tapi orang yang takut akan Tuhan, orang yang mencari Tuhan, orang yang hidup kudus dekat Tuhan, akan Tuhan peliharakan, akan Tuhan sediakan segala yang kita perlukan. Yang kedua, saudaraku, bentuk kepedulian daripada Tuhan adalah dalam Matius 10 ayat 29 dituliskan demikian. Matius 10 ayat 29. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat selanjutnya, ayat 30 dituliskan. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Saudaraku, ayat ini berkata bahwa burung pipit itu tidak akan jatuh kalau tidak seizin Tuhan, seizin Bapa di surga. Jatuh itu bisa karena sakit lalu mati. Tetapi kata jatuh di dalam bahasa Grekanya itu bukan sakit jatuh lalu mati. Tapi bahasa Grekanya berkata, kalau burung itu hinggap, melompat, itu juga dianggap sebagai sesuatu kata yang menerjemahkan kata jatuh tadi. Melompat-lompat, hinggap dari satu tempat ke tempat yang lain, itu juga dianggap jatuh. Jadi kalau burung pipit itu melompat, hinggap di sini di sana, itu tidak akan bisa terjadi tanpa seizin Tuhan. Semuanya diketahui oleh Tuhan. Maksud saya adalah saudaraku, di tengah situasi apapun, tidak akan ada kemalangan, tidak akan ada kesusahan, tidak akan ada kematian, sakit penyakit yang bisa membuat burung pipit tersebut roboh dan mati. Badai boleh terjadi, angin topan boleh melanda, tapi kalau Tuhan tidak izinkan, maka burung pipit itu tidak akan jatuh, tergeletak lalu mati. Beberapa tahun yang lalu di Jogja pernah ada, yaitu letusan Gunung Merapi. Gunung Merapinya meletus dan awannya, debunya kemana-mana. Saya heran,
Saya tidak lihat seekor burung pipit pun, seekor burung gereja. Saya pikir di mana mereka disembunyikan oleh Tuhan. Tidak ada saya lihat yang batuk, yang jatuh, lalu di jalanan semuanya tergeletak mati. Tapi semuanya dilindungi oleh Tuhan. Padahal debunya bisa membuat orang sakit tenggorokan, sakit batuk, membuat orang sesak napas. Ini burung pipit semuanya tidak kelihatan. Dan tidak ada yang jatuh ke tanah. Saya percaya itu karena pemeliharaan daripada Tuhan. Dan saudaraku, saudara dan saya adalah umat Tuhan yang jauh lebih daripada seekor burung pipit. Tuhan sanggup untuk melindungi saudara sebagaimana Tuhan melindungi burung pipit ini. Yeskiel pasal yang ke-7 ayat yang ke-5 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, lihat bencana demi bencana akan datang. Lihat bencana demi bencana akan datang. Bencana satu saja sudah miris kita. Takut, cemas, panik. Tuhan bilang, it's not just one calamity. Bukan hanya satu bencana. Bencana demi bencana akan datang. Ayat selanjutnya yang ke-26 dituliskan begini. Bencana demi bencana akan datang. Kabar demi kabar akan tersiar. Saudaraku, kabar demi kabar akan tersiar. Kabar apa? Tentang bencana. Berita yang menakutkan, yang mencemaskan, mengkhawatirkan. Kita lihat di televisi semuanya beritanya tentang bencana COVID-19. Coronavirus 19. Setiap channel, setiap media, setiap kita dengar pembicaraan, bicara tentang bencana. Dan bukan hanya bencana satu, tetapi bisa diikuti dengan bencana yang lainnya, bencana yang berikutnya. Bencana COVID-19 ini, Coronavirus 19 ini, berakibat pada banyaknya orang yang tumbang, yang mati, tetapi juga mematikan perekonomian. Banyak sekolah tutup, bank tutup, toko tutup, supermarket tutup, semua tutup. Dan itu bisa menimbulkan sebuah bencana yang lain. Dan sangat menakutkan dan mengerikan. Kalau terjadi kelaparan, kalau terjadi bukan hanya kelaparan, bisa menimbulkan bencana yang lainnya. Bisa menimbulkan dampak sosial yang sangat menakutkan. Saudaraku, di mana kita akan berlindung? Kalau bukan di bawah naungan kepak sayap Tuhan. Di dalam Mazmur 121 ayat 7 sampai 8 dituliskan demikian. Mazmur 121 ayat yang ke-7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Saudaraku, tulah pernah terjadi di Mesir 10 kali tulah. Bencana demi bencana. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan melindungi umat Tuhan dari setiap bencana yang terjadi di Mesir. Dari air menjadi darah, lalat, nyamuk, katak, wah, segala macam benih sampar, bisul, hujan es, kematian, belalang. Saudaraku, Tuhan yang menjadi pelindung dan melindungi umatnya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan,
hari-hari yang menakutkan ini, mari kita terus berlindung dan bernaung di bawah kepak sayap naungan Tuhan. Waktu terjadi bencana, semua anak-anak keturunan Ibrani harus mati dibunuh. Ada seorang anak yang namanya Musa. Dia ada dalam perlindungan Tuhan. Musa lahir di tengah banyak orang-orang anak Ibrani yang mati. Dan saudaraku, Musa ditaruh di sebuah keranjang di sungai Nil. Dan kemudian ditemukan oleh putri Firaun. Dan kemudian diangkat menjadi anak angkat dari putri Firaun ini. Dia dicarikan inang pengasuh, dan yang mengasuh adalah ibunya sendiri. Dan ketika besar, dikembalikan kepada putri Firaun, disembunyikan, ditaruh, dilindungi di dalam istana. Tempat yang paling aman. Saudaraku, di dalam perlindungan Tuhan adalah justru di mana Musa akan dibunuh oleh Firaun. Sesuatu hal yang mustahil, sesuatu hal yang tidak mungkin, tapi itu terjadi. Tempat perlindungan yang paling aman bagi Musa justru di istana Firaun yang menjadi musuhnya, yang akan membunuhnya. Di tengah situasi keadaan yang tidak aman dalam hidup kita, Tuhan sanggup melindungi saudara dan saya dengan caranya yang ajaib, yang di luar kemampuan berpikir kita. Mari kita hidup dengan mata yang tertuju kepada Tuhan kita Yesus, iman kepada-Nya. Saya ingat akan kakak saya. Kakak saya pernah satu hari di tengah malam yang gelap gulita, toko dan rumahnya kebakar. Jam 1 pagi, kakak saya bersama istri dan anak-anaknya tidur. Dan jam 1 pagi, gudang tempat dia menaruh areng terbakar. Saudaraku, dia terjebak, tidak bisa keluar. Jam 1 pagi orang semua tidur. Tapi di tengah malam yang gelap itu, di waktu semua orang tidur, Tuhan bangunkan 2 orang malaikat untuk memberitahu penduduk kampung. 2 malaikat ini bukan yang kuat dan gagah, sudah lanjut usianya, umur sekitar 65-70 tahun. Mereka keluar dari rumah dan lihat langit yang ada di atas. Dia lihat kebesaran Tuhan dan dia lihat rumah kakak saya terbakar. Dan dialah yang dipakai oleh Tuhan untuk membangunkan penduduk kampung. Sehingga penduduk kampung memanggil pemadam kebakaran. Dan rumah kakak saya boleh dipadamkan apinya. Saudaraku, hari-hari ini kita menghadapi bencana. Dan mungkin ada bencana yang lain kita tidak tahu. Tapi ada Tuhan yang sangat peduli pada saudara. Dia sanggup untuk membentengi dan melindungi saudara. Hari ini, mari kita tetap semangat. Tetap maju dalam Tuhan. Kita punya Tuhan Yesus. Tuhan yang peduli. Yang sanggup memeliharakan hidup saudara. Di tengah kesulitan ekonomi, di tengah kesukaran kita mencari makan, Tuhan sanggup untuk menyediakan yang kita perlukan. Dan yang kedua, Tuhan sanggup melindungi kita dari segala bahaya maut sekalipun yang mengintai di sekeliling kita. Karena Tuhan lebih besar dari segala maut yang ada. Terus maju, terus percaya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.
kami tidak pernah berjalan sendiri. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini.
Mari jemaat kita akan tundukkan kepala. Dan mungkin ada di antara saudara yang membutuhkan doa. Ada di antara saudara yang sedang mengalami keadaan yang sulit secara ekonomi. Ataupun sedang keadaan takut. Mari kita datang pada Tuhan. Angkat hatimu, angkat tanganmu, serahkan hidupmu pada Tuhan. Di mana 2 atau 3 orang berhimpun dalam nama Tuhan Yesus. Dalam keluarga saudara, dalam rumah tangga saudara. Tuhan hadir. Dan ketika hadirnya Tuhan menenteramkan hati kita. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa untuk setiap rumah tangga, setiap keluarga, suami, istri, orang tua dengan anak-anak mereka yang berkumpul di dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan yang memberkati hidup mereka, Tuhan yang memeliharakan hidup mereka, Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan yang mereka perlukan. Supaya tidak ada satupun anak-anak-Mu Tuhan yang kelaparan. Tapi bisa makan, dicukupi, disediakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dengan cara-Mu yang ajaib. Yang di luar pengertian dan kemampuan berpikir kami. Tuhan yang menyediakannya. Tuhan juga yang melindungi dari segala virus-virus, kuman, bakteri yang jahat. Dari segala bencana, kemalangan, kesialan, musibah. Dalam nama Yesus. Sekalipun itu juga virus-virus corona. Tuhan yang melindungi, menjagai, membentengi. Sehingga tidak ada satupun virus yang bisa membuat mereka jatuh, sakit dan mati. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, setiap keluarga jemaat-Mu di Hagios Family. Dan umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Teguhkanlah berita firman-Mu hari ini. Dengan tanda heran dan mujizat-mujizat yang mengikuti setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berluka, mereka berluka. Tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati? Mereka berluka. Tuhan memanggil kita untuk membawa terang-Nya. Tiada lebih berharga mencari yang terhilang. Kasih-Nya menjelita
Turunkanlah berkat dan nikmat yang dari sorga. Berkat dan anugerah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melimpah-limpah dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Secara keluarga mereka maupun secara pribadi dalam hidup mereka masing-masing. Biar kebajikan, kemurahan, kasih setia, perlindungan dari malaikat Tuhan ada di setiap kehidupan rumah tangga pribadi masing-masing jemaat Tuhan. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Yesus Kristus Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.